teman-teman. Jadi ini macam-macam agama. Ini hanya diambil yang besar saja. Jadi kalau yang kita tahu itu Kristen, kemudian ya, lalu yang tengah itu Yahudi, Judaism, bintang Daud, gitu kan. Tonton tahu Kristen itu lambangnya salib? Oke, aman. Terus bintang Daud, lambang Judaism, kemudian yang sebelah kanan atas itu Hindu, kemudian yang bulan dan bintang itu Islam, tapi yang tengah itu Buddha. Jadi agama Buddha sering digambarkan seperti itu. Kemudian yang kanan Sinto. Nah, yang betul Sinto. Indonesia. Sepi banget di Indonesia. Kemudian yang bawahnya itu Sikh. Agama Sikh. Yang ini, Pak? Enggak, yang kiri. Yang tengah itu Bahai. Bahayan. Kemudian yang lambang tangan itu Jainism. Nah, itu hanya beberapa saja. Nah, ini banyak lagi kan. Meskipun mungkin juga tidak terlalu tepat juga karena di situ ada komunis kan. Padahal komunis itu kan sebenarnya sistem ekonomi. Nah, aku cuma ambil dari web sih. Tapi menurutku yang bikin gambar ini dia mau katakan tentang sebuah keyakinan. Kalau kemudian komunisme sering dikatakan mereka lebih fokus pada sebuah sistem ekonomi untuk kehidupan bersama, lalu sering diafiliasikan tidak mau bahas tentang Tuhan. Nah, ini sistem keyakinan. Tapi paling enggak ya ada lebih banyak lah. Nah, kalau mau tonton apa itu iman? Kan tadi kita temanya semua iman sama saja. Nah, iman itu apa? Kekuatan kepercayaan. Kekuatan kepercayaan. Oke. Apalagi selain kekuatan kepercayaan. Penghayatan, oke. Penghayatan. Ya, misalnya iman akan sesuatu berarti kan menghayati sesuatu itu. Ini maksudnya apa ya? Dilarang orang pada biasa aja. Gimik Pak, gimik. Saya sudah siapkan amunisi juga nanti kalau kasus penting. Nah, oke, kalau kita bicara agama, itu sama nggak iman dan agama ini? Oh, beda iman berarti. Apa Pak? Siapa namanya? Uli. Apa bedanya? Cuman kalau kan misalnya Gandhi itu loh Pak. Gandhi. Mahatma Gandhi. Ya kan Buddha ya. Hindu ya. Iya, agamanya Hindu. Tapi dia percaya Yesus. Iman itu percaya. Iman itu percaya. Dia mengimani Yesus gitu. Terus apa agama? Buatan manusia. Oh, buatan manusia. Iman? Iman itu menurut saya kayak dari hati kita. Oh, dari hati. Yang buatan manusia tadi kayak dari hati? Iya. Oh, enggak. Oke, jadi kita perlu agak clear di sini tentang perbedaan iman dan agama, gitu ya. Jadi ini paling simpel aja. Jadi kalau kita bicara iman itu bicara tentang sesuatu apapun itu yang diyakini. Jadi sesuatu yang diyakini itu bisa saja kemudian ini misalnya seorang saintis yang beriman gitu, imannya belum tentu bahwa dia percaya pada Tuhan sebagai sosok pribadi seperti digambarkan di dalam Kristen, tapi dia percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh sebuah energi dasar. Sehingga ada hukum kekalan energi yang mengatakan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia bergerak, meresap, merasuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seorang saintis yang sebenarnya saintis mau disebut saintis radikal misalnya, dia bisa saja tidak meyakini adanya Tuhan, tapi dia percaya bahwa dunia ini digerakkan oleh sebuah daya misalnya. Nah, itu iman dia. Ini lebih kepada suatu hal yang diyakini yang berdasar. Meskipun kemudian seringkali kalau kita bicara iman, orang-orang yang beragama kebanyakan mengatakan bahwa iman itu sebuah kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap Allah kayak gitu.
Tapi saya mau mengusulkan ini kita paling tidak bisa kita lihat bahwa ini keyakinan kepada satu hal yang mendasar yang padanya dia merasa bergantung. Kalau orang Kristen, seorang orang yang beragama mengatakan dia bergantung pada Tuhan, dia diciptakan oleh Tuhan, dia hidup karena Tuhan dan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Gitu kan? Tapi kalau orang saintis mungkin meyakini bahwa dia hidup ini karena sebuah proses alam ini, ada energi dasar yang mengikuti dia dalam dia berproses sehingga nanti ketika dia mati energi itu hanya berpindah. Itu yang saya yakini kira-kira begitu. Jadi itu lebih pada sesuatu yang diyakini betul tadi ada dalam hati. Nah kalau agama itu lebih ke komunitas atau lembaga. Jadi kalau agama ini memang lebih formal, lebih kaku. Jadi ada agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, gitu. Ya organisasi, komunitas, lembaga, gitu. Itu dua hal yang menurut saya berbeda karena kalau iman itu sesuatu yang diyakini dan kemudian diikuti. Maka tidak salah kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa Yesus datang tidak pernah dia itu menciptakan agama Kristen, tapi dia menghayati dan menyampaikan iman tentang kerajaan Allah. Itu betul. Jadi saya juga agak heran kalau kemudian orang Kristen terguncang dengan ungkapan Yesus datang tidak untuk menciptakan agama Kristen. Yesus tidak ada urusan dengan agama Kristen. Karena agama Kristen itu adalah satu bentuk komunitas manusia yang percaya pada apa yang dibawa oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus, dan yang menjadi visi Yesus. Itu. Yesus sendiri tujuannya di dunia ini, dia menghadirkan kerajaan Allah. Sampai di sini paham atau ada pertanyaan? Nanti aja. Oh, nanti aja. Oke. Jadi gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga kalau kita mengatakan semua iman sama saja, itu kita perlu pilih dulu yang kita maksud iman atau agama. Karena kalau kita bicara agama, ya agama itu satu sama lain punya kesamaan. Tapi iman itu selalu otentik karena iman itu berkaitan dengan relasi tentang seseorang yang membangun iman itu, dan itu nggak pernah sama. Ya sampai di sini dulu ini tentang iman dan agama. Yang kedua adalah tentang pandangan. Saya nggak tahu apakah ini imannya ditaruh di belakang atau di depan ini. Tapi tadi dia mengatakan bahwa bagaimana pandangan kita tentang agama lain. Teman-teman perlu ingat bahwa memang ada beberapa pandangan tentang bagaimana kita berelasi dengan agama lain atau melihat agama lain. Yang paling terkenal tentu Paul Niter itu yang menyampaikan tentang teologi agama-agama atau keberbagian agama, keberbagian kepercayaan dan seterusnya. Paling tidak orang-orang beragama ini ada beberapa sikap. Misalnya ada seorang yang sikapnya itu eksklusif. Jadi pokoknya agama saya yang paling benar, saya yang selamat, yang lain nggak selamat. Ada yang kayak gitu. Pandangan seperti itu ada di macam-macam agama. Ada di dalam diri orang Kristen, tapi juga ada dalam diri agama lain. Tahu orang Kristen yang fanatik, misalnya agama lain yang fanatik kan ada. Nah, itu pandangannya seperti itu. Terus ada yang pandangan impulsif. Jadi impulsif itu lebih terbuka bahwa oke, ini agama saya ini yang ini baik, tapi agama lain itu juga baik begitu, dan semua punya kebaikan sendiri, sama-sama nanti menuju Tuhan ibadah. Pandangan yang berikutnya misalnya saya lupa istilahnya, tapi ada yang mengatakan bahwa oke, agama saya ini begini, tujuannya ke A, yang agama B tujuannya ke B, yang C nanti ke C, dah, jadi nggak bisa saling mengerti. Jadi pandangannya itu macam-macam. Jadi kita nggak bisa kemudian kalau melihat ini ya teman-teman mau pilih yang mana. Tapi tadi kan jadi katakan tujuannya kita bisa melihat secara impulsif. Gitu. Jadi suatu yang impulsif tentu di situ kita perlu melihat bahwa kita meyakini apa yang kita imani itu benar, namun juga tidak menghakimi yang lain itu sebagai sesuatu yang salah dan buruk sama sekali. Tapi kembali pandangan itu tergantung pada teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang iman, kalau kita bicara iman dan agama, meskipun tadi saya minta untuk dipisah, tetapi kita perlu melihat bahwa kita coba kategorikan iman itu menurut apa yang sekarang ini
menjadi kelompok-kelompok besar. Ya, misalnya iman Kristen, iman Islam, iman Hindu, iman Buddha. Walaupun di dalam itu sangat kompleks. Jadi kalau kita sekarang ini clear, kita coba bicara bahwa dalam perspektif kita iman itu memang suatu yang diyakini, tapi kita mau lihat itu dalam konteks kelahiran iman itu sampai pada menjadi agama-agama. Paham ya? Paham ya? Satu, sejarahnya pasti beda. Kalau kita bicara misalnya iman Kristen, iman Islam, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain, dan yang banyak sekali itu pasti berbeda-beda. Kalau kita bicara konteks iman Kristen, tentu tidak bisa lepas dari iman Yahudi. Iman Yahudi, bangsa yang dulu menjadi budak di Mesir, kemudian mereka bermigrasi atau pulang itu dalam konteks pemahaman imannya ke tanah Kanaan. Jadi macam-macam, ada yang mengatakan bahwa secara narasi kitab suci itu janji Allah, mereka nantinya jadi budak lalu diberi tanah terjanji gitu. Tapi ada juga seorang teolog yang juga arkeolog mengatakan bahwa sebenarnya itu suatu gerakan, mereka itu sebenarnya satu kelompok apa istilahnya, satu kelompok suku di Mesir, mereka pindah daerah lalu membentuk komunitas baru, ya apapun itu. Tapi yang jelas sejarah iman Yahudi tidak di Jawa, tidak di Amerika, tapi di konteks Israel Palestina. Ya, dalam konteks Laut Tengah itu, yang sekitar kehidupan Laut Tengah itu, mereka ini dulu bergerak dari Mesir, kemudian di tanah Kanaan membentuk komunitas dan agama, dan antara kehidupan sosial, budaya, dan kehidupan iman mereka itu jadi satu. Jadi kalau kita ini kan agak terpisah sekarang ini, hidup agama Kristen itu dengan hidup sosial budaya itu seolah-olah itu sesuatu yang ranah yang berbeda gitu. Itu seharusnya enggak. Cuma menurut saya kalau misalnya dulu tua-tua Israel itu, tua-tua secara agama itu juga tua-tua masyarakat. Karena mereka itu semacam etnoreligius gitu. Jadi budaya mereka sama agama mereka itu jadi satu. Bisa paham ya? Karena mereka semuanya ya kalau Yahudi. Oke, nah akarnya di sana kalau misalnya akar iman Kristen kalau kita bicara. Yang lain-lain juga punya konteks sendiri. Jadi teman-teman Muslim tentu konteksnya di peradaban Arab, kemudian teman-teman Hindu itu berakar di peradaban Hindustan. Lalu teman-teman Buddha sebagai bentuk apa ya? Tidak tahu, revisi atau alternatif sebuah iman yang muncul sebagai revisi alternatif terhadap agama Hindu misalnya. Lain di konteks itu. Jadi pasti di sana sejarahnya itu berbeda. Yang berikutnya pandangannya berbeda. Jadi pandangannya ini misalnya walaupun sama-sama mereka percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, meskipun penciptaannya berbeda. Kalau agama-agama Abrahami, Yahudi, Kristen, Islam sesuai urutannya ya, kan Yahudi dulu, Kristen baru Islam, itu relatif sama tentu saja. Bagaimana Allah mencipta dengan firman. Jadi Allah bicara, lalu jadi. Nah, kalau yang lain bisa jadi berbeda. Jadi penciptaannya bukan dengan berbicara, tapi dengan sebuah energi yang mengalir. Saya coba untuk ini ya, berikan gambaran secara tidak detail karena nanti nggak aneh ya. Kalau misalnya salah saya enggak. Gitu ya. Oke, karena bukan dalam konteksnya untuk membicara itu. Tapi pandangan saya tentang penciptaan dunia itu berbeda. Terus pandangan tentang akhir dunia juga berbeda. Jadi dunia ini apa, lalu bergerak kemana, seperti apa, itu juga berbeda. Di Tornya itu sudah sangat menarik ya disampaikan ke saya tentang misalnya bahwa pandangan tentang surganya itu ya berbeda. Kalau misalnya orang-orang Kristen itu berpikir surga itu adalah satu tempat afterlife, setelah kematian, di mana di sana kita menjalani kehidupan baru, kehidupan kekal gitu misalnya. Nah kalau mungkin teman-teman Buddhism dan teman-teman Hindu beda memahaminya. Jadi teman-teman Buddha memahami surga itu nibbana itu kondisi lepas dari semua keinginan yang menjerat manusia. Nah, jadi kan berbeda konteksnya. Nah, terus berikutnya istilah-istilahnya tentu saja berbeda karena dia lahir dari konteks yang berbeda. Maka istilah-istilahnya juga berbeda. Meskipun semuanya pasti memahami bahwa itu adalah
inisiatifnya dari Tuhan. Jadi kalau misalnya ada agama Kristen, itu pasti kok sampai muncul agama Kristen ya, kok sampai muncul agama Yahudi ya, ya pasti yang mengimani itu meyakini bahwa itu adalah inisiatifnya dari Tuhan. Gak ada yang kemudian misalnya mengatakan, ini kamu beragama A ini kenapa ya? Ini kami iseng-iseng aja sih, kan nggak mungkin. Nggak pernah ada, pasti ini Tuhan sendiri. Apapun istilahnya sebutannya, pasti ini Tuhan sendiri yang berinisiatif. Tuhan inginnya begini, maka kami sebagai umat juga mengikutinya. Pasti itu. Sampai sini Pak. Tidak pernah ada agama, kalau misalnya di agama yang mengatakan bahwa yang benar adalah agama lain, agama saya salah, itu nggak mungkin. Iya. Kebingungan kita kan kemudian karena masing-masing agama mengklaim bahwa dia adalah agama yang berasal dari Tuhan, cara beriman yang dikehendaki Tuhan. Karena semua agama mengklaim itu sudah kita bingung. Kalau misalnya hanya satu yang mengklaim, yang lain, oh ya dia kok yang dari Tuhan, kami enggak. Itu nggak pernah terjadi. Nah, kayaknya nggak akan bingung pasti. Kebingungannya adalah karena setiap agama mengklaim dia berasal dari Tuhan. Tapi di sini saya mengatakan bahwa kalau kita ngurusi klaim itu nggak pernah bisa. Maka pada akhirnya beriman adalah sebuah keyakinan lagi. Yang akan menguji dan menentukan ya nanti yang kita imani dia akan menentukan. Ini paling nggak sampai di sini teman-teman bisa menjadi paham bahwa ya wajar saja kalau setiap agama mengklaim dirinya paling benar. Karena dari sejarahnya, pandangannya berbeda, istilahnya berbeda, dan mereka sebenarnya juga pada waktu itu ingin menyelesaikan konteks persoalan yang berbeda juga. Ada masalah yang dihadapi, lalu mereka meyakini bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan, lalu Tuhan menghendaki seperti itu, maka mereka mengikuti. Oke, jadi ini istilahnya beda. Itu menentukan cara bukan cara beribadah sebenarnya, tapi cara mereka menjalani kehidupan. Istilahnya begini, misalnya soal kalau kita bicara dalam konteks iman kita ya, setiap agama pasti mengajarkan supaya pengikutnya ini berbuat baik. Dan ada semacam ini kayak hitung-hitungan apa ya, bukan hitung-hitungan tapi istilah simpel, misalnya mengatakan begini. Ya kalau kamu mau masuk surga, ya kamu harus baik. Kalau kamu jahat, kamu neraka. Nggak mungkin lah kamu jahat terus nanti Allah keren banget nih manusia ini, wah mantap sekali, keteguhannya adalah jahat. Ya itu dulu ya sih, nggak mungkin. Pasti ada. Kalau mau masuk surga ya berbuat baik, itu tempatnya Allah, surga itu yang maha baik, maka berbuat baik. Kalau kamu jahat ya berarti kamu masuk neraka. Itu ada pandangan seperti itu di hampir semua agama. Tapi orang Kristen misalnya lalu mengatakan berbuat baik bukan untuk selamat loh, tapi mengucap syukur. Kan betul-betul berbuat baik, tetapi dasar dan caranya berbeda. Cara memahami dia berbuat baik, nah itulah. Jadi cara dia membangun imannya, memaknai perbuatannya juga berbeda. Beda-beda. Apalagi itu soal itu soal keyakinan dirinya tentang apa yang dia lakukan. Apalagi soal tadi cara dia beribadah, tentang cara dia berkomunikasi dengan Tuhan yang beda-beda. Terus, nah ini tadi yang sudah disampaikan juga. Tujuan akhirnya itu ya berbeda tadi, paling tidak ada dua garis besar. Satu, ada yang menganggap bahwa tujuan akhirnya itu seperti misalnya bersatu dengan Tuhan misalnya. Nah, bersatu dengan Tuhan itu bisa itu dibayangkan sebagai satu tempat yang membawa jiwa kita ke misalnya surga, heaven gitu. Tapi ada juga yang kemudian tujuan akhirnya adalah tadi lepas dari semua keinginan-keinginan jahat. Sehingga surga itu bukan soal nanti, tapi ya sejak sekarang ini ketika kita sudah lepas dari semua keinginan kita. Nah, jadi ada banyak hal yang berbeda kalau kita masuk dalam detail masing-masing agama. Tapi juga ada yang sama, punya tujuan aktual. Jadi tujuan aktualnya itu sekarang ini agama-agama tujuannya pasti mau menciptakan hal yang baik di dunia ini. Itu semua agama sama. Saya nggak tahu kalau misalnya ada, ya mungkin ada walaupun dia mungkin minoritas agama yang bertujuan merusak bumi gitu. Tapi kan kita kalau kita bicara agama kan juga hal yang apa ya bermasalah lagi. Kenapa? Karena definisi agama itu apa? Kalau definisi agama itu ada 6. Dan yang di luar 6 itu disebut kepercayaan.
Dan dasarnya apa? Di tempat lain, ya di negara lain kan beda lagi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang agama itu sendiri juga, tanda petik penentuannya juga sangat politis juga. Karena di tempat lain agama itu nggak hanya 6. Di Amerika itu banyak sekali. Dan mereka nggak urus mau jadi berapa karena memang misalnya Amerika sudah negara-negara sekuler katakanlah sudah tidak mengurusi lagi soal agama itu al-baik, lu mau meyakini apa, lu mau menghidupi seperti apa, yang penting lu nggak ganggu masyarakat, lu nggak merugikan orang, mau agamamu apa terserah, gitu kan. Nah di tempat kita yang secara konstitusi menyatakan bahwa negara ini sebenarnya sekuler dan negara kesatuan berbentuk republik gitu kan, ngerti nggak? Kan itu undang-undangnya. Nah tapi mereka masih ngurus agama. Nah ini yang pelik sekarang pernikahan beda agama itu. Padahal negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebenarnya. Itu kan negara sekuler kan? Nah ya. Artinya kita sebenarnya sangat sangat tricky kalau bicara tentang agama. Tapi paling nggak kita cobalah kita ngerti misalnya kalau kita bicara ada 6 agama yang diakui, tapi kita tidak mengatakan bahwa yang kepercayaan dan seterusnya itu misalnya bukan agama. Karena mereka juga punya sistem kepercayaan sendiri. Oh mereka nggak punya kitab. Lah Pak kitab itu hanya tertulis. Karena dia nggak tertulis juga. Wong dulu Alkitab juga nggak tertulis yang pertama kali. Tradisi lisan juga diwariskan turun-temurun tidak bisa dicatat. Di tempat kita misalnya Kristen sama Katolik itu agama yang berbeda. Nah di luar sana nggak ada perbedaan seperti itu antara Kristen dan Katolik hanya disebut sebagai perbedaan denominasi saja. Semuanya disebut Kristianiti kan gitu. Ya, jadi itu perbedaan pandangan soal agama. Jadi tujuan aktualnya tetap mewujudkan hal yang baik di dunia. Itu sama. Yang berikutnya sebenarnya tugasnya sama juga. Tugasnya untuk menciptakan kebaikan di dunia ini semuanya meyakini punya tugas. Dan tantangannya sama. Maka saya justru mau mengajak kita untuk melihat bagian tantangannya teman-teman. Jadi Aloysius Peris itu seorang romo di Sri Lanka, dia mengatakan bahwa permasalahan Asia itu ada 2. Satu itu kemiskinan yang luar biasa. Jadi ya memang di negara-negara Eropa, Amerika ya ada orang miskin, tapi tidak separah di Asia. Asia itu miskinnya sampai ini garis kemiskinan itu sampai ngomong-ngomong masuk banget loh Pak. Nah mungkin ya ditentukan dunia itu berapa sih kemiskinannya $2 ya penghasilannya, pengeluaran yang kurang dari $2 itu kan dianggap miskin kan. $2 itu kan 30.000, jadi kalau sehari dia kurang dari itu misalnya kan dianggap miskin. Nah mungkin kalau orang-orang dunia pertama, dunia kedua, dari orang-orang Eropa, Amerika ya itu miskin gitu kan, miskin di sini kan kok Indonesia Asia itu sampai jauh kemiskinan yang parah gitu kata satu sisi yang lain ada beraneka ragam agama. Itu tadi macam-macam agama berhadapan dengan kemiskinan yang parah. Nah, persoalannya adalah kemudian agama berbuat apa? Jadi tantangannya ini sama sebenarnya. Tantangannya adalah kemiskinan, kehidupan yang semakin rusak, identitas yang bahkan kedirian manusia yang semakin hilang, gitu. Manusia yang menjadi semakin individu, tidak peduli terhadap lingkungan, manusia yang semakin berpandangan untuk meniadakan yang lain agar dia eksis dan macam-macam. Nah, tantangannya itu sebenarnya sama. Jadi teman-teman sampai di sini kita mau katakan bahwa apakah semua iman itu sama saja begitu? Iman itu jelas berbeda karena iman saya dan iman panjenengan pun juga berbeda. Karena itu berbicara soal relasi. Relasi yang paling dalam, yang paling intim antara saya, antara kita dengan apa yang kita imani. Sama orang Kristen pun berbeda pandangan iman itu juga sangat mungkin. Misalnya bangunan iman Kristen itu pandangan tentang baptis itu sudah beda. Ada yang baptis itu percik tidak apa-apa karena itu simbolnya kan yang harus sholat, kalau nggak sholat nggak selamat. Pandangan tentang kehidupan setelah kematian misalnya, untuk Katolik percaya ada api penyucian, orang Kristen nggak percaya. Jadi istilah iman sangat beragam dan di antara kita beragam. Yesus bagi saya adalah sahabat, bagi kamu adalah gembala, bagimu adalah pemimpin, kayak gitu. Beda-beda, iman sangat berbeda. Antar
sama iman Kristen pun penghayatan imannya bisa berbeda. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang agama, pasti lebih banyak lagi perbedaan. Cuma persoalannya, apakah kita mau lihat perbedaan itu atau kita mau lihat hal yang sama? Kalau kita melihat hal yang berbeda, itu kemudian memang orang cenderung untuk mencari yang benar. Kita tuh hidup dalam semacam oposisi binar. Jadi kalau misalnya dia mengklaim agamanya benar, saya benar nggak ya? Kalau dia benar, jangan-jangan saya salah. Kalau enggak, kamu tuh benar, dia salah dong lah. Kita kan kita bersih itu untuk mencari mana yang benar, bukan untuk kemudian membuktikan bahwa dirinya benar dengan cara menghidupi apa yang dia imani. Enggak di situ, tapi sekedar untuk memuaskan bahwa ini benar, ini logik nih, yang itu enggak logik. Dan kita juga mungkin tidak terlalu bisa menerima misalnya bahwa yang ini benar, yang itu benar, itu kalau dikatakan ini sama saja begitu. Dalam hati kita juga sebenarnya ada memberontakan, itu sama saja, mau beda apa soalnya? A sama B itu beda, tapi kok keduanya sama-sama benar. Kalau A benar harusnya B salah, kalau B benar harusnya A salah. Kita belum bisa menerima. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat bagian tugas ini justru untuk mewujudkan apa yang kita imani. Kalau memang itu benar, ya kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang bisa mencari sekali lagi apa yang berbeda, tetapi saya mengusulkan kita lebih mencoba untuk melihat justru apa yang mempersatukan kita, yaitu tantangan kehidupan dan kemiskinan. Kita sama-sama berhadapan, misalnya contoh pandemi ini lah, yaitu agama apapun ya pernah, orang suci atau orang berdosa ya bisa pernah. Jadi apalagi konteks bencana misalnya, itu nggak ada lagi ukuran siapa yang benar, siapa yang salah, semua bisa. Dari sini kemudian justru kita bisa melakukan yang berikutnya. Yang pertama, menerima, menghargai, mempelajari hal yang baik, memperdalam, menghidupi. Coba. Yang pertama, kita menerima bahwa memang ada hal yang berbeda, tapi keduanya juga memiliki hal yang sama. Seringkali keduanya itu tidak langsung bisa kita terima. Satu, menerima bahwa keduanya itu berbeda atau macam-macam agama itu beda. Oke, mungkin orang bisa menerima dengan baik. Ya, itu beda, ini beda, ini beda. Oke. Tapi soal menghargai itu belum tentu. Menerima dan menghargai sesuatu yang berbeda. Oke, kamu agamanya berbeda dengan saya, dia juga agamanya berbeda. Tapi soal menghargai bahwa keduanya ini punya posisi yang setara di tengah kehidupan itu beda. Ini kita nggak bicara soal salah benar ya. Jadi kan temanya kan apakah semua iman sama saja gitu kan? Kan temanya bukan apakah semua iman benar enggak gitu. Itu toh. Nah, kemudian yang ketiga, mempelajari hal yang baik. Jadi teman-teman, kita justru ini sebagai orang Kristen, justru saya kita perlu belajar dari teman-teman Muslim tentang misalnya ketaatan. Itu kan baik. Mereka beribadah 5 kali sehari, melakukan salat. Loh, kita itu doa sehari sekali, mereka ada kali kan. Jadi ya, loh, mereka itu ibadah sholat. Kalau mereka mau makan, ya mereka juga masih berdoa. Jadi di luar doa makan, di luar doa mau pergi, mereka juga berdoa itu. Nah, tapi kita soal ketaatan itu masih kurang. Kadang-kadang ibadah seminggu sekali aja, ya males. Itu seminggu sekali loh. Waduh, misalnya berdoa pagi itu di gereja, doa pagi jam 5 loh. Males nih. Dan teman-teman kita Muslim itu sholat tahajud di sepertiga malam terakhir itu malah jam 3 dan sebagainya. Artinya soal dedikasi dalam hal ketaatan kita perlu belajar dari mereka. Soal mencintai makhluk yang lain kita perlu belajar ya teman-teman Buddhis. Bagaimana kita seringkali istilahnya terdorong untuk melakukan genosida terhadap tikus-tikus di rumah kita dengan berbagai macam obat kering tidak berbau. Teman-teman kita Buddhis itu saking cintanya terhadap alam semesta, dia digigit nyamuk aja disuruh perginya.
paling digabung, gitu. Jangan sampai berganti. Kita perlu akui bahwa ada praktek-praktek yang baik dalam diri teman-teman kita, dalam ajaran mereka, dalam perilaku keagamaan mereka, yang itu bisa kita tiru. Yang kedua, yang keempat, memperdalam. Nah, teman-teman, jadi saya melihat fenomena beberapa bulan lalu. Jadi ketika beberapa orang Kristen saya dipertanyakan imannya oleh misalnya Zakir Naik. Nah, Zakir Naik itu kan dia mencoba untuk melawan atau mempertanyakan iman Kristen berdasarkan misalnya hal-hal yang tidak terjelaskan di dalam iman Kristen atau di dalam Alkitab yang tidak langsung bisa dijelaskan. Nah, orang itu kan gempar itu. Banyak yang bingung juga melihat video-video Zakir Naik. Terus beberapa dari mereka itu bersorak-sorai ketika melihat videonya Christian Prince. Kalian tahu juga? Yang melakukan pola yang sama, mempertanyakan iman Islam berdasarkan apa-apa yang tidak langsung bisa dijelaskan di dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam. Polanya sama loh itu. Tapi orang Kristennya, wah ini, bela aku. Tapi orang Kristen itu, dia sendiri tidak memperdalam imannya. Jadi hanya sekedar suka untuk membalas dengan pola yang sama. Ketika ditanya apa yang kamu imani, bingung. Gitu. Nah, contoh misalnya, coba sekarang kita mau lihat ini ya, lihat ke dalam iman kita aja. Mungkin ngambek ada ngomong udah hubungan sama lain, berarti ngomong dari kaku. Enggak, kalau sekarang kita coba lihat. Untuk yang keempat ini, saya kasih pertanyaan. Menurut kalian Yesus itu siapa? Tidak tahu ya. Yesus itu siapa Yesus? Allah. Definisikan. Itu ada jawab. Enggak bisa. Beri. Yesus Allah sebagai anak. Jadi dalam satu persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, oke. Yesus Allah sebagai anak. Oke. Itu gimana ya? Itu susah menjelaskan. Dia Allah atau bukan ya, Bu ya? Allah. Dia Allah. Jadi itu satu kesatuan Allah, tapi dari masing-masing mempunyai kapasitas sendiri-sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Gitu. Menurut saya. Oke. Ya, itu seringkali disebut sebagai bahasa dogma. Tapi kalau Alkitab sendiri mengungkapkan Yesus itu siapa ya? Yesus adalah sebetulnya sudah ada sebelum dunia diciptakan, jadi bersama-sama dengan Allah. Kalau di Alkitab seperti itu. Yohanes 1 ayat 14. Di mana, Pak? Lanjut eksplorasi panjenengan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14. Bentar. Ya, pada mulanya adalah ya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Oke, baik. Ya, jadi kan firman ya, Bu ya. 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 Oke, jadi ini terima kasih Bu siapa tadi? Bu? Heri, Pak. Heri, ya, oke. Nah, jadi ini ayat itu seringkali dibaca ketika Natalan, tapi seringkali tidak dihayati. Kita seringkali menghayati misalnya ayat 1, Yohanes 1 ya, pada mulai dalam firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi Allah yang dibayangkan sebenarnya tidak sesimpel itu. Justru kalau kita mau tidak bingung dengan Alkitab kita, dan tidak bingung ketika ditanya model-model misalnya seperti Zakir Naik itu, kita harus pegang bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Kalau Yesus itu firman Allah, kita nggak bingung. Contoh nih, nah ketika dia berdoa sama siapa?
Ketika dia turun, apa surganya kosong? Kalau kita bisa menghayati Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, kita nggak bingung ketika Yesus berdoa, ya Bapa, begitu terus masuk kemudian, ya Bapa, ya Bapa, iya, jadi ketika kita orang Kristen ditanya Yesus ketika berdoa pada siapa? Ya berdoa pada Allah Bapa. Jadi kalau saya di sini ini surga, saya turun, saya ke situ, nah sini nggak ada saya. Ya kan? Tapi karena yang turun adalah firman Allah yang jadi manusia, ya oke, maka di surga tetap ada Allah Bapa tetap di surga. Karena tidak pernah ada, tidak dikatakan, tidak pernah ada ayat yang mengatakan Allah Bapa jadi manusia. Never. Yang ada firman Allah jadi manusia. Tapi ketika orang Kristen menghayati ini, seringkali gempa, ternyata hanya firman loh. Lecehan. Hanya firman loh, firman Allah kok hanya. Oh, firman Allah itu menciptakan dunia, ya kan? Firman Allah itu menjadi manusia menyelamatkan. Nah, jadi ini kita seringkali tidak menghayati ini sebagai satu hal yang mendasar. Jadi kita cukup mengerti, oh, ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, apa itu? Ya pokoknya itu. Nah, tidak lalu mendalami. Nah, ini kita perlu mendalami ini. Bahkan sampai kepada yang terdalam misalnya mungkin tidak bisa. Jadi ketika Yesus berdoa, ketika Yesus berteriak di salib, Eli, Eli, lama sabachthani, itu juga bukan pura-pura sakit, pura-pura ditinggalkan. Jadi tinggalkan betul dia nanggung dosa. Misalnya nih, Yesus itu kan tidak berdosa. Tapi pernah nggak dia berada dalam kondisi penuh dosa? Ya pasti salib saat menanggung. Ya pasti salib. Kenapa? Karena menanggung dosa. Kenapa menanggung Dosa. Jadi Yesus pernah dalam kondisi sangat berdosa ya? Iya. Ya. Kayak gitu. Secara teknis ya. Dosanya dipindah gitu. Iya. Dosanya itu energi. Nah. Dibuat dosa. Gimana Bu? Dibuat berdosa. Ya, dibuat berdosa. Coba di sini pada punya kita ya? Ya, silakan dibaca 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Benar nggak? Mungkin nggak apa ya? Coba. Benar apa? Benar, Pak. Oh benar ya. Silakan dibaca. Salah satu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, jadi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia betul-betul ditinggalkan Allah. Allah betul-betul meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia full of sins. Dan kita sudah tahu Allah dan dosa nggak bisa bersatu. Dibuat dosa. Maka ketika Allah mau datang di Gunung Sinai itu, Allah yang suci, Israel dosa semua itu kan, penuh dosa. Gunungnya suruh bedanya itu supaya tidak mati semua. Jadi Yesus sungguh-sungguh ditinggalkan oleh Allah, bukan pura-pura itu, bukannya sekedar ngutip Mazmur, wah mewakili manusia itu enggak, dia penuh dosa maka ditinggalkan. Kalau Allah nggak meninggalkan dia, ya berarti Allah yang drama dong. Dia menanggung dosa ya harus ditinggalkan, penuh dosa ya. Ditinggalkan betul itu. Kalau Yesus nggak penuh dosa, nggak ada penebusan dong. Artinya yang seperti itu seringkali itu kita terima sebagai yang otomatis. Jadi ketika dibalikkan begitu saja oleh orang-orang yang mungkin memang ingin menjatuhkan kita, bingung kita. Nah, jadi itu yang keempat teman-teman. Ketika kita sudah menerima, menghargai, mempelajari hal yang baik dari teman-teman yang baik, dari agama yang baik, perdalami imannya. Jangan hanya sekedar suka atau bangga ketika misalnya tadi kita dibuat bingung oleh Zakir Naik, kemudian kita mendapat pembelaan dari Christian Prince. Bukan, saya tidak menyerang misalnya Christian Prince gitu ya, cuman kita nggak belajar pendalaman kita, tetap nggak tahu. Kemarin waktu dilemahkan nggak tahu, sekarang lihat pembelaan sama-sama nggak tahu juga gitu. Dan yang kelima, menghidupi iman Kristen. Yohanes 14 ayat 6 tanpa lihat teks, monggo. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak
tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah ini yang seringkali dijadikan keyakinan dari orang Kristen bahwa Kristenan adalah satu-satunya agama iman yang benar. Padahal sebenarnya satu-satunya yang benar kan di situ kan Yesus. Nah, kita seringkali baru sekedar meyakini akulah jalan, kita meyakini Yesus sebagai jalan. Tapi apakah kebenarannya Yesus dan kehidupannya Yesus itu sungguh kita teladani? Nah itu yang seringkali tidak. Kebenaran Yesus. Jadi kalau kita menghidupi kebenaran itu sesuatu yang benar yang dianggap benar oleh Yesus. Dan kehidupan Yesus itulah yang menjadi teladan. Nah kalau semua agama berusaha untuk mempraktekkan ajaran agamanya dengan baik tanpa mengurusi yang lain dan tanpa memperjuangkan klaim, tetapi memperjuangkan apa yang diimani, pasti dunia ini tentram, aman, damai dan indah. Jadi walaupun kita sedikit teman-teman di konteks Indonesia ini, meskipun kita sedikit, kita sering mungkin mendapat tekanan di sana sini, kita sering mendapat mungkin serangan juga, bahkan mungkin ketidakadilan gitu ya. Kalau orang lain menghina agama kita, ya aman-aman saja. Kalau kita salah ngomong sedikit saja tentang agama lain, lalu kita mungkin akan dipermasalahkan, atau bahkan mungkin juga dikasuskan. Menurut saya prinsip ini tetap berlaku bagi kita. Mari membuktikan dengan cara menghidupi iman itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Perang klaim pasti terjadi. Nah, itu perang klaim itu bahwa agama saya yang benar itu enggak hanya sekarang ini. Sejak zaman kemunculan agama itu sendiri sudah. Jadi kalau ada kan agama itu kan munculnya itu kan pasti kebanyakan itu kan mencoba merevisi agama yang sebelumnya gitu kan. Agama A, ini sudah ada agama A, terus muncul agama B. Agama B bilang agama A itu gini, nah ini B, terus muncul lagi B. B itu gini, gini, kan gitu. Pasti klaim itu sudah ada sejak dulu. Nggak ada yang seperti misalnya mengatakan, kamu muncul sebagai agama itu apa? Ya iseng biar barang, nggak mungkin. Pasti merasa bahwa dia sebagai agama yang lebih benar atau bahkan paling. Jadi klaim-klaim itu akan terus ada. Tapi kalau kita memang meyakini iman Kristen sebagai yang baik, yang benar, bahkan kita sampai berani mengakui itu yang paling baik, ya perdalamlah. Pahami betul iman Kristen itu seperti apa. Nggak tahu tanya. Cari tahu. Dan hidupi. Nah, seperti tadi contohnya, Yesus sebagai firman Allah itu menurut saya nggak populer dalam orang Kristen. Yang populer ya dia Allah yang jadi manusia. Dan itu sudah diasosiasikan sebagai Allah Bapa itu jadi manusia. Kita nggak pernah ada Allah Bapa jadi manusia. Firmannya jadi manusia, ya betul. Kalau kita baru firmannya jadi manusia, Yesus berdoa, nggak aneh. Tapi kalau Allah jadi manusia full, aneh. Dan kita sendiri akan merasa Bible kita bermasalah, padahal enggak. Ini kita yang bermasalah. Gitu. Oke, sampai sini dulu, ada pertanyaan? Udah saya. Oh, udah selesai ya. Oh iya, udah gelap ini. Oke, mungkin langsung saja teman-teman kita berdiri menanyakan yang dirasa masih belum jelas. Monggo deh teman-teman, ya ditanyakan. Tapi karena ini nanti mau ditayangkan, saya jadi bingungnya. Teman-teman juga tanyanya jangan ini sama ini kok itu gimana ya? Baik urusan mereka gitu ya. Tanya ya. Gimana? Mau saya tayangin dulu. Biar bisa plong gitu. Tadi katanya mau ditayangi. Nggak usah. Aku tahu teman-teman punya pertanyaan, tapi juga sebenarnya mau jelaskan sejarah agama-agama ini itu sejauh yang kami tahu. Ada kami di teologi juga belajar tentang itu ya. Nah, cuman terus mulai salah kan ada repot ketika ditayangi. Kecuali kalau ini untuk konsumsi sendiri. Oke, gimana teman-teman? Makanya ini Pak, ubah pola nih dari situasi. Bahaya ya kayak ditayangi. Oke, apa yang teman-teman bingungkan sebenarnya tentang agama itu sama atau enggak? Karena intinya sebenarnya kalau kita mau bilang sama aja itu kan sebenarnya di balik itu ada pertanyaan, oh ini benar, itu benar, itu terus ngapain kan menjadi orang Kristen?
kok harus Kristen kan gitu kan. Jadi ada semacam perlawanan dalam diri kita. Bapakku, ibuku, simbahku, teman-teman persekutuan mereka harus pegang iman Kristen. Tapi kalau nyatanya semua sama aja, kan gitu dong dibalik. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen, ya pasti kita meyakini bahwa iman itu yang paling baik. Lah kok orang lain merasa imannya paling baik, ya udah pasti. Kalau enggak ya dia jadi Kristen. kalau kita meyakini Islam yang benar, ya kita semua jadi Islam. Kita jadi Kristen karena kita meyakini Kristen yang benar. Orang Islam jadi Islam karena dia meyakini Islam yang benar. Hindu, Buddha kayak gitu. Kalau misalkan gini Pak, misalkan ada orang sama orang gitu. Orang sama orang ya. Orang sama orang bukan A sama yang gitu. Nah, A sama B gitu. Ya A sama B. Terus orang yang A ini mengimani Yesus dan dia memegang agama Kristen gitu. Jadi masuk dalam komunitas agama Kristen. Lalu orang yang B ini dia hanya mengimani Yesus tapi dia tidak ingin mengikuti apa yang ada di komunitas agama Kristen. Itu apakah si A ini bisa kalau misalnya si A ini berargumen, kamu kenapa mengimani Yesus tapi tidak mengikuti Kristen? Kamu tidak mengimani Yesus, itu salah apa, Pak? Oh, isi A-nya ya? Iya. Ya, kalau menurut saya sih ya enggak. Si A-nya ya salah dan dosa. Si A-nya salah. Tapi dosa dan tidaknya nggak tahu ya. Dosa itu kan Tuhan ya, gitu ya. Cuma orang yang percaya pada Yesus terus hidup dalam komunitas, kemudian mau mengatakan orang yang percaya pada Yesus tapi tidak hidup dalam komunitas gitu. Itu agak kompleks dan harus case per case contohnya. Satu, kenapa dia nggak mau hidup dalam komunitas? Pertanyaannya itu. Kalau misalnya saya percaya sama Yesus, tapi saya takut sama tetangga. Lah, berarti nggak percaya ya? Misalkan macam-macam kan? Kenapa dia nggak mau hidup dalam komunitasnya itu macam-macam? Memang kalau normal artinya tidak ada soal ya dia mau dong dalam komunitas. Lebih kompleks lagi kalau misalnya begini, itu sih agak mudah jawabnya. Saya kalau jawabannya adalah gini, bagaimana kalau orang ini percaya pada Yesus, hidupnya baik, nggak mau dibaptis? Bandingkan dengan orang yang mau dibaptis brengsek bejat. Nah ini gimana? Sama juga. Pertanyaannya adalah satu, orang yang mau dibaptis tapi brengsek bejat, baptisannya buat apa? Yang dimana siapa? Dua, kalau orang itu percaya pada Yesus, dia berbuat baik, dia meneladani Yesus, dibaptis saja nggak mau, kenapa? Takut air. Jadi nggak bisa sesimpel itu, harus case per case. Gitu. Jadi baik yang bagi yang bertanya misalnya, lo kamu kenapa nggak hidup dalam komunitas? Itu betul juga sih. Sekaligus dia harus periksa diri, dia hidup dalam komunitasnya seperti apa? Hidup-hidupan, cari kekuasaan, kemuliaan atau kompensasi. Misalnya dia di keluarga, jadi keluarga nggak bisa marahin anggota keluarganya, di gereja dia marah-marah. Dia di tempat kerja nggak dihargai, di gereja minta dihargai, bisa juga. Jadi dia berkomunitas untuk apa? Dia harus periksa juga. Tapi pertanyaannya nggak salah. Ketika mengingatkan orang, lah kalau kamu percaya kamu berkomunitas dong. Nah, orang yang percaya pada Yesus tidak mau berkomunitas itu juga diperiksa. Kenapa dia nggak tahu alasannya? Kalau dia nggak mau berkomunitas, alasannya itu karena justru dia mementingkan dirinya sendiri bukan lagi Kristus, ya salah juga. Jadi kalau Anda tanya pada seorang pendeta yang agak terkait, sama Anda bingung sendiri. Tapi dalam pertanyaan teologis sebenarnya seperti itu. Jadi tidak bisa diyakini iya dan tidak ada satu jawaban untuk semua kasus. Jadi gitu Mas. Nah, lalu kalau kita sudah menentukan dia begini atau begitu, nah barulah kita kemudian bisa menentukan. Itu tidak untuk menghakimi. Karena kita nggak tahu sebenarnya. Misalnya kita nggak tahu sejauh apa Allah menilai kita. Bisa saja Allah menilai kita semua yang dibaptis, hidup dalam pelayanan, tapi Allah menilai kita jelek ya bisa loh. Karena bisa saja kita sepanjang hidup itu munafik, bisa saja. Tapi orang yang mungkin nggak terlalu aktif, nggak terlibat dalam gereja, tapi Allah menilai dia tulus. Karena misinya Allah melalui Yesus itu kerajaan Allah. Gitu. Jadi agak harus hati-hati menilainya.
Tapi yang penting kita punya prinsipnya. Kasusnya apa dulu nih? Jelas kasusnya tadi belum konkret kan. Nah, kalau Anda sudah konkret, jelaskan itu semua, nah baru kita bisa membuat penilaian, tapi bukan penghakiman. Karena ada buku kecil untuk menilai tanpa menghakimi. Oke, lagi teman-teman. Lagi teman-teman yang ditanyakan dan didiskusikan bareng. Akhirnya sama nggak semua iman tuh? Iman tuh sama nggak? Gitu? Ayo, pada betul. Ayo, balik ya. Tapi kan iman sama enggak? Ya, bisa jawab. Semua iman sama enggak? Ada sama ada bedanya. Itu paling aman, berhasil. Tuh, satu. Yang kedua, kalau jelaskan apa persamaannya perbedaannya, ya, ada ya, sama ada yang berbeda. Upayakan yang sama, upayakan melihat yang sama. Kalau yang beda pasti akan muncul. Pernikahan beda agama kan baru bisa. Itu nggak usah dicari-cari, nggak muncul sendiri bedanya. Yang beda itu nggak usah dicari-cari, pasti muncul sendiri. Perlu diupayakan apa yang mempersatukan. Sementara apa yang mempersatukan itu tidak bisa bicara soal ortodoksi dan akidah, itu nggak bisa. Yang bisa adalah etika kehidupan, tugas tanggung jawab dengan kehidupan, menjawab tantangan semua seperti yang Piaris katakan. Orang Asia itu miskinnya bisa kalau ini $2 sebagai garis kemiskinan, tapi bisa sampai di sini. Di satu sisi agamanya macam-macam, agama kayak apa-apain. Agama itu macam-macam di Asia itu. Semua agama kumpul, bahkan menurut saya Asia itu tempat munculnya agama-agama besar. Yahudi, Kristen, Islam muncul di Asia. Hindu, Buddha muncul di Asia. Muncul di Asia, tapi seolah-olah nggak bisa menyelesaikan persoalan Asia sendiri. Ya karena kebanyakan pengikutnya lebih ke saling klaim. Ya, tanya lagi. Berkaitan dengan kemiskinan gitu kan. Mungkin ngikutnya ke teologi apa kemarin? Prosperity itu kan berarti secara teknis dia mengimani Yesus, tapi tujuan dia bukan Yesus kan? Siapa? Prosperity gospel. Teologi kemakmuran. Iya. Dia kan konteksnya apa? Ayo. Ada bisa diantitesakan atau ada kemiskinan atau teologi kemakmuran kan beda? Enggak. Maksudnya beda sama kemiskinan deh. Beda kemiskinan. Bedain sama kemiskinan deh, Pak. Kemiskinan itu kan kasus lain. Udah kemiskinannya tinggalin, Pak. Tinggalin. Misalkan di teologi kemakmuran ini kan, dia kan mengimani Kristus dalam namanya aja teologi kemakmuran di gereja gitu kan. Jadi kan dia mengimani Yesus. Tapi tujuan dia mengimani Yesus itu untuk mendapatkan duit. Itu teknisnya dia mengimani Yesus atau mengimani duitnya? Teologi kemakmuran saya itu nggak terlalu paham kemakmuran, tapi paling nggak konteksnya itu kan seperti yang misalnya orang bahwa Allah kita kaya, kita pasti kaya, Allah kita gitu kan. Ya diperiksa juga kasus-kasusnya gitu. Kalau memang ya jelas walaupun tidak harus pakai teologi kemakmuran kan di mana-mana ada yang namanya bukan bisnis. Cara mendapatkan keuntungan berkedok agama itu juga ada di mana-mana ada. Jadi orang sengaja untuk kemudian memanfaatkan agama untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu di mana-mana sudah termasuk. Nah, ini kalau dikatakan teologi kemakmuran saya juga nggak terlalu paham teologi kemakmuran itu seperti apa. Tapi paling tidak ada bahwa semakin kita kaya, semakin kita jaya itu seperti menunjukkan Allah. Jangan khawatir Allah besar, Allah ini Allah luar biasa, Allah kita kaya, lu nggak diberkati Allah gitu kan. Lu sakit-sakitan, lu tertutup. Kan seringkali indikasinya begitu kan. Nah,
kalau dari situ kita memang periksa bahwa ya, teologi yang seperti itu juga nggak tepat, karena kalau kita melihat Yohanes Pembaptis itu sengsara, dipenggal kepalanya, Yesus sengsara, Paulus sengsara, Petrus sengsara. Ini bukan berarti kemudian kita nggak boleh kaya, nggak boleh menikmati, boleh, tapi kan bagaimana kita memanfaatkan itu semua dalam kehidupan kita supaya bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau yang dikejar duit ya jelas itu kan mamon, dikejar kan duitnya. Kalau yang dikejar itu Allah, ya kerajaan Allah itu. Dan itu memang terbalik-balik. Terbalik-balik karena apa? Ya hartanya bukan yang dikumpulkan tapi yang diberi pada orang lain. Jadi memang terbalik-balik. Nah, kalau memang dia secara sengaja memanfaatkan Tuhan dan narasi-narasi dari Yesusnya di mendapatkan uang, ya brengsek gitu. Dan orang yang brengsek secara rohani itu bisa sangat alim. Belum bisa banget gitu. Itu sih, tapi harus kasus per kasus, dan sekarang kan nggak enak kan kalau periksa si dia ini brengsek rohani kayak jangan kita juga. Tapi sebenarnya teman-teman, hal yang penting itu pernah dikatakan oleh Pak, saya ingat betul yang dikatakan oleh Pak Iwas. Pak Iwas itu ya dosen STB Jakarta, dia pernah mengatakan kita tuh seringkali menjadi munafik karena kita memisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan gereja, apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan persekutuan itu kita anggap itu rohani. Jadi khotbah itu ya rohani, penyembahan itu ya rohani, nyanyian pujian, pelayanan ya rohani, semua rohani. Padahal bisa saja seorang itu berkhotbah, terus nanti semua persembahannya untuk pendetanya. Kan ada tuh. Terus gereja menjadi bisnis warga, kan ada tuh, nggak ada rohaninya sama sekali. Aduh, tidak dialog. Tidak mati itu. Semangat bekerja. Terus orang main musik, haleluya. Dia udah sepakat 3 juta nanti dibayar. Setelah itu 2,5. Artinya apa? Itu apakah itu rohani? Enggak, itu sangat jasmani kan. Anda belanja di mall, tapi belanja Anda kasihkan pada yang mampu, wah sangat rohani. Anda makan secukupnya dan Anda berbagi dengan yang lain, walaupun makanan itu adalah kebutuhan jasmani, sangat rohani. Maka Pak Jules katakan, yang jasmani sama rohani itu satu, kita cuma satu. Motivasi kita sebenarnya mau menentukan ini. Nah, gitu kalau kita bicara soal apa, teologi kemakmuran atau apapun itu, atau umum lagi kita lihat atau mau kita sebut sebagai memanfaatkan narasi religius itu mendapat keuntungan. Biasanya kayak gitu karena dia split seperti itu. Jika kita sangat munafik. Ada lagi teman-teman, mungkin Bu Heri mau bertanya, monggo Bu Heri. Baik, begini Pak, saya pernah dengar bahwa nama kita sudah ditentukan oleh Allah gitu ya Pak ya. Saya pernah mendengar seperti itu gitu loh. Nah, sejauh mana yang dimaksud dengan nama kita sudah ditentukan oleh Allah? Wah, itu saya agak lupa ingat, tapi satu itu narasinya tentang predestinasi. Jadi salah satu bunyinya itu yang begini. Kita nggak tahu Tesalonika atau di mana ya, kalau coba search pakai Alkitab cepat kan itu. Allah telah menentukan kita dari semula misalnya. Iya betul. Ya, sama satu lagi. Kalau nggak salah itu di Wahyu atau apa, misalnya yang mengatakan bahwa siapa yang menghapus ayat ini namanya akan dihapus dari buku kehidupan ya gitu. Nah, jadi dua itu ya mungkin bisa disinyalir sebagai ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan bahwa kita dari awal sudah ditentukan untuk selamat, bahkan nama-nama kita sudah ditentukan. Bahkan ada lagi yang bila nama dibacakan, gitu ya Bu ya. Ada lagi itu. Itu namanya teologi predestinasi. Pre itu kan sebelum, destinasi itu tujuan, takdir, akhir.
Jadi seolah-olah sebelum dunia ini ditentukan, Allah itu sudah menentukan siapa aja yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Itu implikasi yang radikal. Jadi menjadi fatalis karena seolah-olah kita dari awal sudah ditentukan kita selamat atau tidak. Nah, tafsir yang paling mudah untuk memahami hal itu adalah bahwa sebenarnya ini Allah hanya menentukan dua garis besar, yaitu satu, orang-orang yang berpihak padanya dan orang-orang yang melawan dia. Baca. Nah, isinya mau siapa saja orang-orang yang berada di pihak dia dan melawan dia, itu nanti tergantung setiap orang. Mana Tesalonika atau mana ya? Coba biar jelas. Sudah ya. Semua itu di Efesus. Misalnya di Efesus nih, Efesus 1 ayat 3 sampai 6 ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, nih, selanjutnya ini sejak sebelum dunia dijadikan. Coba kalau kita baca teks ini seolah-olah bahwa Allah harus menentukan. Apa siapa namanya? Stephen Mas juga. Jadi misalnya ini nggak selamat, ini nggak selamat, itu selamat. Ini orang. Apa Allah menentukan Pak besok yang selamat yang tanggal lahir ganjil yang bilang semua menurut mereka. Saya kebetulan ganjil. Waduh, sorry ini kan nggak bisa. Jadi kalau kita memahami sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih orang-orang ini selamat. Jadi kalau orang jadi Kristen itu karena sudah dipilih Allah. Itu seringkali dicampur adukan dengan perkataan Yesus ketika memanggil para murid, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Itu tak sakit, saya dipilih Yesus. Dan tanggamu nggak percaya kenapa? Dia nggak dipilih. Saudaramu yang di sana nggak percaya, dia nggak dipilih. Itu salah. Konteksnya ayat itu kan Yesus bilang pada para murid, bukan untuk kita. Para murid karena pada waktu itu kebanyakan para murid itu milik guru. Jadi guru-guru itu biasanya banyak yang diam di rumah, di pondok, padepokan, murid-murid datang berguru. Yesus itu muter-muter, dia nggak nunggu orang datang padanya, dia milih, gitu kan? Nah, jadi itu tafsirnya, Bu. Allah hanya bukan menentukan, tapi memberi kesempatan karena Allah sendiri sadar sampai di akhir dunia itu akan ada orang-orang yang bersama dengan dia atau melawan dia. Karena kekuatan destruktif, kekuatan jahat itu selalu akan mencoba merusak rencana Allah. Jadi hanya menentukan dua itu. Nah, ketika kemudian Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus, Allah sudah memilih kita sejak semula. Itu kan sebenarnya dia mau ingatkan bahwa Allah telah memilih dua itu. Ada yang berpihak padanya, ada yang tidak berpihak padanya. Nah, orang-orang ini sebenarnya nasihat pastoral Paulus pada jemaat di Efesus untuk mengatakan, loh, di saat kita percaya oleh Gusti Yesus, kalau kita percaya pada Yesus, berarti ini kita sedang berada di pihaknya yang sejak semula sudah ditentukan bahwa akan ada yang berpihak pada Allah ataupun yang melawan Allah. Nah, itu nasihat pastoral kepada jemaat Efesus, jangan sampai mereka kemudian keluar. Karena kita sekarang ini ketika sudah mengimani Yesus dan berjalan melakukan kehendak Yesus, kita sudah di dalam rel yang sejak semula sudah ditentukan Allah. Tapi orang bisa keluar masuk di sini. Dan keluar masuk ini bukan agama. Kristen tidak Kristen masuk lagi masuk, enggak. Tapi soal bagaimana kita melakukan kehendak Allah di sini, ya di di sini itu soal bagaimana kita melakukan kehendak Allah kerajaan Allah, mengasihi, mengampuni terus, apakah kita turut kehendak Tuhan atau enggak. Nah itu Bu, jadi hanya dua garis besar. Yang misi itu maka tanggung jawab manusia. Lu mau gimana ya manusia? Dipilih Allah yang melakukan kehendak Allah atau melawan Allah? Gitu Bu.
Iya, berarti sebetulnya semuanya diberi kesempatan untuk mengikut ya. Ya, tapi tergantung bagaimana sikap kita, mau menerima pilihan itu, mau menerima sebagai orang yang dipilih atau tidak gitu ya Pak ya berarti. Ya, betul, betul. Terus dengan ketaatan gitu ya Pak ya berarti. Ya. Jadi tidak dari awal ditentukan yang tanggal ganjil selamat, yang genap nggak selamat gitu loh. Ganjil genap. Baik, Karena terima bisa kasih. jadi kayak gitu, kalau nggak hati-hati implikasinya bisa sampai ke situ. Kadang-kadang juga frustasi penginjilan. Jadi ada orang yang frustasi penginjilan nggak berhasil, dia pikir memang saya ditentukan. Itu tak injili berkali-kali, memang dia ditentukan nggak selamat. Gue kenapa naik menurutku ini? Itu Iya baik Pak, ya cukup jelas. Ada lagi teman-teman? Yang mau tanya Pak, Ya. penjelasan yang dijelaskan bahwa ada eksklusifisme dan inklusifisme. Kalau yang eksklusif tadi kan sudah jelas bahwa kita yang benar. Nah kalau inklusif ini sebenarnya gimana Pak? Detailnya. Inklusif ini posisinya dia tidak buru-buru ya. Kalau nggak salah itu yang inklusif itu ada, dia membuka ruang terhadap orang yang misalnya dia tidak beragama Kristen, dia juga tidak percaya kepada Yesus, tapi perbuatannya seperti Yesus misalnya. Nah ini ada ruang untuk dia juga selamat, dia bisa menerima gitu. Kalau yang eksklusif kan nggak bisa terima. Jadi yang eksklusif itu gini, kalau iman eksklusif itu, gue ini walaupun brengsek, bejat, tapi karena percaya Yesus selamat. Dia walaupun sebaik Yesus, tapi karena nggak percaya neraka, itu orang eksklusif ya. Jadi, tapi ada juga, memang ada orang tersebut juga ada yang kayak gitu. Coba kalau ngobrol-ngobrol aja misalnya, tanya, Bu, Pak, ini ayo orang Kristen, dia udah baptis, dia macam-macam, dia pelayanan, tapi dia brengsek kan. Dia membunuh, dia mencuri, terus si B ini dia tidak percaya pada Yesus, bukan orang Kristen, tapi kehidupannya seperti Yesus. Kira-kira yang A ini selamat nggak ya Pak? Yang B selamat nggak ya? Selamat semua. Terus Kalau selamat ya? itu namanya Kan jadi bingung loh. Seringkali orang dia bingung karena kalau menurut saya yang itu berarti bukan orang Kristen Pak, hanya agamanya aja yang Kristen. Oh berarti nggak selamat ya Bu ya? Lah bukan orang Kristen kok, cuman beragama Kristen aja, KTP-nya aja. Terus kalau orang lain Bu, kalau misalnya orang lain ini dia tidak Kristen, tidak percaya Yesus, tapi dia hidupnya seperti Yesus, dia berbagi, mengampuni, menolong, semua itu baik. Kira-kira dia selamat nggak Bu ya? Itu otoritas Tuhan Pak. Apa Bu? Otoritas Tuhan aja. Saya Nah, persis. Tapi dari situ kemudian orang inklusif akan meneruskan, kalau Tuhan selamatkan dia, saya nggak apa-apa. Sampai di situ. Berarti inklusif itu kayak, oh iya soal selamat dan tidaknya itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Biasanya kemudian, misalnya gini, misalnya Tuhan mengatakan ini, oke, sekarang dari manusia sejak dulu sudah pada bentok-bentokan di dunia, sekarang aku hapuskan neraka semua masuk surga. Kita mau gimana? Enak aja. Aku udah berjuang loh. Jadi orang Kristen pas sekarang semua masuk, kita mau gitu? Nggak bisa. Tapi betul tadi disampaikan, itu hak Tuhan, itu prioritas Tuhan. Nah, orang inklusif akan sampai pada kesimpulan, ya kalau kemudian dia diselamatkan karena kebaikannya seperti Yesus, ngomong ngapain kita mau melawan Tuhan? Nggak bisa. Nah, orang inklusif punya ruang sampai ke sana. Tapi orang inklusif nggak akan pernah bisa. Orang inklusif lebih memilih, misalnya dia percaya agama. Misalnya kita bicara orang Kristen eksklusif ya. Dia akan lebih percaya pada orang ini walaupun dia brengsek, bejat, tapi dia selamat karena disucikan oleh Yesus. Yang sini nggak selamat. Nah, orang eksklusif tidak akan bisa menerima kalau agama itu selamat. Tapi orang inklusif dia akan bisa menerima, bahkan walaupun di hatinya belum
Iya, masa. Tapi dia kan, ya kalau Allah selamatkan dia, kalau salah itu hak Allah. Kayak gitu. Nah, jadi perbedaan kurang lebih perbedaan eksklusif dan inklusifnya ada di situ, di sikap dia menerima. Karena eksklusif kan tertutup sekali. Nah, kalau inklusif itu kan terbuka. Ada juga sebutan inklusif itu salah satunya tentang istilah Kristen anonim. Kristen anonim itu jadi orang inklusif memandang bahwa orang lain itu bisa tidak Kristen, tapi dia meneladani Yesus, dia mengikuti kehidupan Yesus, mempraktekkan ajaran Yesus, nah dia Kristen anonim. Kira-kira ada sebutan seperti itu, walaupun tidak persis sama, tapi kira-kira ada istilah seperti itu. Nah, ada juga yang sampai penerimaan total tadi. Jadi itu istilahnya itu tujuan yang berbeda. Jadi ini agama Kristen tujuannya ke sini, agama Islam ke sini, ya sudah nggak saling belum gitu. Itu kan sebenarnya sikap sampai saling lebih bisa menerima lagi kan. Jadi ya udah aku selamat, kamu udah selamat, kamu ya selamat gitu. Jadi itu ada 3 sikap itu lah paling enggak. Kalau ucapan semoga diterima di sisi Tuhan itu gimana Pak? Kan sisi Tuhan ntar kalau misalnya diterima panjang banget. Ya bisa aja kan. Ya ganti sip bisa. Siapa tahu Tuhan mintaran sih. Sisinya tidak bisa gitu. Ya itu kan ungkapan ini kan. Semua di sisinya. Benar. Ya, betul kan? Itu hanya ungkapan. Semoga diterima di sisinya. Semua pengen di sisinya ya. Dan di sisinya itu kan Yesus kan ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Kirinya siapa ya? Sekretarisnya. Ya itulah. Itu sekali lagi itu hanya ungkapan. Semoga diterima di sisi Tuhan. Itu hanya ungkapan. Wakil ketua. Itu belum lagi kalau kita diskusi soal setelah manusia mati kemana? Waduh, itu isekai. Langsung diterima oleh Tuhan atau nunggu dulu? Nama saya. Baru keseripaan. Nah itu kan beda, tanggalnya beda-beda. Aduh, terus dia kalau misalnya ada orang yang dia berpaham bahwa iman itu adalah eksklusif, kemudian dia memiliki cara hidup yang inklusif, apakah itu bisa? Gimana? Misalnya ada orang dia punya paham imannya bahwa iman itu adalah eksklusif, tapi kemudian dia memiliki cara hidup yang inklusif, apakah itu bisa berjalan bersama? Ya eksklusif tapi kalau cara hidup itu bisa aja Mas. Karena yang cara hidup itu kan bisa menipu dalam arti misalnya kan bisa aja dan kebanyakan itu. Jadi ada orang Kristen percaya bahwa dia hanya yang bisa menyelamatkan hanya Yesus, tapi juga inklusif, menerima dia bergaul dengan agama lain, oke saja gitu. Sangat banyak. Jadi inklusif itu lebih ke apa sih keyakinan di dalam pikirannya. Kalau sikapnya sih orang yang eksklusif bisa sangat inklusif. Bisa. Jadi coba kalau kalian ngobrol aja. Ada banyak orang yang dia di tengah masyarakat orang Kristen nih, tengah masyarakat tuh dia jadi pengurus macam-macam semua gitu. Jadi baik sekali. Tapi kalau ngobrol coba ditanya. Jadi dia sangat mungkin sangat kasihan dengan yang lain karena bagi dia yang lain ini nggak akan selamat gitu. Dan dia selamat sendirian gitu kan. Bisa aja kayak gitu. Satu. Yang kedua, dia mungkin juga punya pikiran bahwa dalam hatinya bergumul bagaimana kalau kemudian dia berdoa supaya orang-orang lain ini bisa seperti dia mengikuti jalan Yesus. Tetap ada harapan untuk bisa menginjili misalnya. Atau kemudian orang lain juga yang dia dalam hidup masyarakat itu baik tapi dalam hatinya itu dia seperti begini misalnya. Tuhan, dia
satu sisi pengen selamat, tapi pada saat yang bersamaan dia pengen supaya orang-orang itu di neraka untuk membuktikan bahwa dia yang selama ini selamat. Nah itu bisa juga. Jadi eksklusif, inklusif itu pikiran. Kalau di perilaku itu bisa sangat berbeda. Oke, ada lagi? Ya. Kalau misalnya ada orang kan, dia kan dari kecil menikmati Kristen, nah setelah besar itu punya kayak masalah orang tuanya dan saudara-saudaranya itu kayak krisis ekonomi dan dia itu benar-benar miskin. Nah, terus ada bantuan tapi diberi uang dan jumlahnya kayak dibayarin kan Pak. Nah, tapi ada syaratnya dia harus meninggalkan umat Kristen. Nah, tadi kalau misalnya besok dia ada kaya terus balik lagi ke Kristen bisa Pak? Kalau bisanya sih bisa. Bisanya sih bisa. Jadi bisanya bisa. Kan nggak mungkin ditolak oleh gereja. Nggak mungkin gereja, dulu nggak mungkin ya. Tapi soal bagaimana penerimaan Tuhan kita nggak tahu. Jadi gitu. Jadi ya gimana? Tapi kan siapa tahu saya Tuhan, wah kan kalau Tuhan berpikir ya dulu dia susah sih, tapi kan dia masih percaya sama aku, itu cuma pura-pura aja. Kita nggak tahu Tuhan kayak apa gitu ya. Cuman bagi kita sendiri kalau soal diterima di gereja itu masih bisa, tapi soal bagaimana penerimaan kita. Bahkan kita yang selama hidup ini aja sebagai orang Kristen, kita nggak tahu bagaimana penilaian Tuhan. Karena bisa jadi Kristen itu munafik juga ada banyak yang tahu banyak yang beberapa. Jadi soal penilaian Tuhan tadi Bu Heri mengatakan itu baik sekali. Jadi kalau kita sudah ke bagaimana respon Tuhan atau pada akhirnya dia selamat atau enggak, itu penghakiman milik Tuhan. Tapi kita dari sana sini dari semua konteks kasus kita bisa melakukan penilaian. Justru tadi misalnya ada saudara kita yang karena kesulitan ekonomi kemudian berpindah keyakinan, lalu kemudian besok ketika ekonominya sudah baik dia balik lagi, mikir kayak gitu kok gitu sih. Nah itu jadi mengingatkan kita justru harusnya iman tidak ditukar dengan ekonomi. Gitu. Walaupun kalau kita dalam kondisi itu ya belum tentu kita juga bisa kuat juga misalnya. Itu jadi alarm bagi kita. Terus kita juga jadi ingat betul bahwa kalau ada saudara kita yang meninggalkan iman karena uang, karena sebenarnya bukan karena dia nggak cinta Yesus, tapi karena dia ada iming-iming ekonomi. Berarti kan panggilan bagi gereja untuk menolong saudara-saudari ini. Gitu. Bagaimana? Saudara ini kemudian justru ditolong oleh orang lain. Ya meskipun tidak besar pertolongan yang bisa diberikan gereja, mungkin itu miliarder yang menolong itu misalnya daripada gereja, tapi kalau gereja berbuat sesuatu. Nah, gereja itu lebih reflektif itu. Karena Tuhan mengatakan tidak pernah boleh menghakimi. Tapi dari semua hal yang terjadi, kita melakukan penilaian dan pembelajaran. Ya. Itu masih namanya? Stefan. Soal balinya masih bisa balik. Gereja nggak mungkin menolak. Tapi soal bagaimana dia dihadapkan kita sendiri juga nggak tahu. Nah, pindah Islam terus Islam sudah Islam terus ke Kristen lagi itu sama seperti itu berdosa atau enggak itu. Nah, kalau misalnya soal urusan berdosa ya, jadi kalau setahu saya di ajaran gereja, di peraturan gereja, GKJ dan GKI itu hampir sama ya, terutama GKI Jateng itu seperti itu belum dihitung dosa sehingga ada penerimaan pertobatan karena sudah meninggalkan iman, tapi tetap diterima kembali seperti anak yang hilang. Jadi anak yang tadinya hilang boleh diterima kembali. Tapi sekali lagi soal terus Allah gimana gitu? Respon Allah terhadap orang yang seperti ini, ya kita nggak tahu. Nah, jadi kalau misalnya Allah kemudian Allah merasa disakiti, ya itu hak Allah. Atau Allah bisa memaklumi karena Allah melihat bahwa hatinya sebenarnya juga tidak mau meninggalkan Yesus misalnya, yaitu Allah. Tapi bagi kita yang tidak dalam kondisi itu, kita harus belajar. Jangan sampai kemudian misalnya, nah gimana kamu
mau menjalani hidupmu dalam tantangan seperti itu, oh ya, kalau saya bisa mungkin tidak meninggalkan iman Kristen apapun yang terjadi. Oke, tapi kan orang yang sampai meninggalkan iman Kristen itu juga kalau ditanya ya nggak mau sebenarnya mungkin. Artinya kalau dia punya pilihan, ya pilihannya dia memutuskan soal meninggalkan iman Kristen itu juga bukan urusan yang mudah. Jadi seperti itu. Atau kalau ya mudah-mudahan aja Pak ya, hari ini saya Kristen, besok Islam, besok Hindu, besok Buddha, besok agnostik ya itu lagi. Tapi setahu saya orang yang serius menggugurkan imannya dari tadinya dia Kristen, dia pindah keyakinan, terus masuk Kristen lagi. Sejauh pengamatan saya dan pendampingan yang saya lakukan terhadap orang-orang seperti ini, itu dia mesti mengalami persoalan yang berat dan sebenarnya tidak mudah untuk meninggalkan iman Kristen. Kalau iman Kristen itu bukan sesuatu yang berharga, dia harusnya malu untuk berharga. Jadi pernikahan gitu Pak. Kan banyak tahu gitu kasusnya yang Kristen melakukan sama-sama harus disangka dulu tuh. Terus balik lagi. Iya, banyak seperti itu. Jadi ketika dia harus memilih sampai kemudian meninggalkan imannya itu kan pasti tidak yang berat. Bukan karena kemudian, wah ini aku biasa, Indomie, nggak ada Indomie, bisa dari kamu sudah baru pindah iman, pindah iman, pasti nggak kayak gitu, pasti soal cinta pasti, jadi ya kan, jadi cinta itu satu yang, nah jadi itu pasti bukan hanya sebuah pergumulan yang ringan, tapi berat. Dari tadinya Kristen lalu berpindah keyakinan karena menikah, terus dia balik lagi, gitu kan? Pasti itu karena dia menganggap iman Kristen itu, ya kalau yang juga enggak dia pasti malu. Pasti malu. Dia nggak tahu malu, Pak. Itu urusan dia. Tapi dia pasti untuk meninggalkan itu juga. Tapi ada juga yang memang, aku tak kuat meninggalkan besok lagi. Misalnya itu juga ada juga kan. Tapi kan sebenarnya iman itu bukan hanya soal pengakuan. Memang kalau ada agama tertentu yang iman itu soal pengakuan. Jadi saya mengaku, maka saya beragama ini atau itu. Kristen kan nggak begitu. Saya ngaku misalnya ada orang luar nih, saya percaya Yesus, nggak pernah jadi Kristen kan dia. Harus belajar sampai kemudian baptis. Nah, jadi iman bukan hanya soal pengakuan. Misalnya pun saya jadi Islam misalnya, atau jadi Hindu, jadi Buddha gitu. Terus balik lagi, itu kan susah untuk menentukan bahwa nah, kamu masih percaya Yesus nggak? Masih loh. Jadi repot loh. Jadi soal percaya dan status keagamaan itu berbeda. Maka iman Kristen dengan agama Kristen itu sesuatu yang berbeda. Dan salah satu bikin empat Mas, ini ucapan kesetiaan. Ini Pak, ini satu Pak. Mikir. Nah itu kan justru kalian perlu jam sana, jam sini toh. Satu, ini juga di banyak gereja terjadi pergumulan tentang jodoh ya. Ya dari jodoh itu, ini ya orang tua itu pasti pengen anaknya itu, orang anaknya Kristen itu punya jodoh Kristen juga. Orang Kristen juga pengen punya jodoh Kristen. Tapi nggak pernah kenal orang Kristen gimana? Nggak pernah kenal sesama orang Kristen ya susah. Kalau kemudian kenal sama teman-temannya agama lain ya kalau kemudian bisa tetap menjaga imannya atau bahkan mungkin beberapa bisa jadi jalan supaya orang lain mengenal Yesus. Kadang-kadang malah katut deh, kan gitu kan. Jadi ya caranya kalian banyak berkenalan dengan orang Kristen. Ya gerejanya kalau gerejanya sini cuma sedikit ya gereja lain kan. Ya caranya itu, saya coba bilang sama teman-teman di Israel. Gimana mau debat sudah Kristen kalau nggak pernah ketemu orang Kristen? Kayak itu sih. Iya Pak. Iya Pak. Memang iman itu perlu dijaga Pak. Ya. Jadi jangan terlalu menyepelekan gitu loh. Jadi kalau memang ya saya sebagai orang Kristen, anak-anak saya Kristen gitu. Kalau memang saya juga menganjurkan anak-anak ketika mereka ini juga harus dilihat Kristen atau tidak, dan itu pun
juga dilihat bagaimana iman mereka gitu. Makanya kan kalau di gereja kan juga ada fasilitas untuk belajar pranikah gitu loh. Jadi dari situ bisa belajar. Kalau saya menanamkan jangan main-main ketika dia menyayangi gitu loh. Dia menyayangi aku tapi beda agama. Ya itu bukan dari Tuhan. Saya juga bilangnya seperti itu. Itu jelas bukan dari Tuhan. Kalau itu menurut pemikiranmu. Nah kadang-kadang kan kita diberi keinginan bebas gitu loh Pak. Keinginan bebas untuk bisa menentukan kemana saja. Tetapi ketika kita pelihara iman, itu pasti akan ada tanda kok, akan ditunjukkan gitu ya Pak ya pastinya. Ya. Jadi terima kasih Bu Heri. Jadi kalau misalnya kalian kita berkenalan pacaran dengan teman-teman yang dengan pacar yang beragama lain gitu ya tadi, kalau bisa menjaga iman atau bahkan membawa mereka untuk mengenal Yesus tidak masalah, karena saya seringkali ini tahun ini tuh yang baptis dewasa karena mau menikah itu adalah iman. Jadi saya sendiri berhadapan dengan konteks seperti itu. Jadi saya katakan pada mereka nggak masalah bagaimana caramu mengenal Yesus. Kalau kamu cara mengenal Yesus karena suamimu gitu, karena istrimu tidak masalah. Tapi setelah itu kamu bertanggung jawabkan imanmu. Dan iman itu tidak hanya soal status dan pengakuan, tidak cukup mengaku. Kamu harus belajar sampai kemudian baptis. Itu prosesnya panjang kan gitu. Nah jadi kalau kita mau kita bisa berkenalan, bisa membawa mereka dalam arti mengenalkan tadi besok, tapi seringkali yang terjadi enggak malah terbawa gitu kan. Itu yang jadi masalah. Jadi caranya kalau Mas dapat jodoh itu ya berkenalan dengan orang Kristen. Kalau nggak mau berkenalan, nggak bisa beli di warung. Oh, jodoh Kristen satu. Harus berkenalan, harus membangun cari. Maka di Medari itu kemarin ada program meskipun masih COVID ya, mau anjang sana, anjang sini dengan gereja-gereja yang lain. Mulai dari dikaji dulu, jadi intent bergereja. Ya gitu sih. Oke. Ada lagi teman-teman?